Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hapsari Prayogi Indriani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana UHAMKA Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk mata pelajaran IPA di sekolah dasar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haja Istana Al-Grupo MPD. Selamat menyaksikan. Pembelajaran IPA menjadi hal menarik untuk dipelajari apabila dikaitkan dengan proses berpikir kritis. Pembelajaran IPA tingkat sekolah dasar mempelajari susunan peristiwa, fakta, dan konsep yang berhubungan dengan alam. Pembelajaran IPA juga membekali siswa dengan berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir. Pamungkas, GH Harjono N. dan Airlanda GS 2019. Kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah masih menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di Indonesia belum dikelola secara tepat. Dari beberapa kondisi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa guru-guru masih cenderung menekankan pembelajaran pada faktor ingatan atau hafalan dan menyajikan materi IPA hanya menggunakan metode ceramah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan proses perkembangan kognitif siswa SD, mengingat siswa SD masih berada pada tahapan yang membutuhkan benda konkret dalam memahami fakta dan pesan. Mengingat karakteristik siswa SD tersebut, guru sekolah dasar hendaklah dapat memilih model pembelajaran yang akan meningkatkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik khususnya pada pembelajaran IPA. Dan salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif adalah Project Based Learning. Lalu, apakah Project Based Learning itu? Project Based Learning adalah sebuah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek tersebut memuat tugas-tugas yang kompleks berdasarkan permasalahan atau problem sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata dan menuntun peserta didik untuk melakukan kegiatan merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri maupun kelompok. Wahyuni 2019. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru bersama peserta didik membuat jadwal dan rencana kegiatan yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu perancangan proyek, tugas proyek, dan pelaporan proyek. Dalam perancangan proyek, peserta didik dalam kelompok mengkaji dari rangkaian listrik paralel. Lalu mereka merancang gambar pembuatan rangkaian listrik paralel dan melaporkan rancangan yang telah mereka buat. Dalam tugas proyek, peserta didik dalam kelompok membuat rangkaian listrik paralel sesuai dengan gambar rancangan yang sudah mereka buat. Lalu mereka mencatat proses pembuatannya dan melakukan uji coba. Setelah itu mereka membuat laporan hasil pekerjaan atau praktik. Dalam pelaporan proyek, setiap kelompok melaporkan hasil pembuatan dan mempresentasikannya. Nomor 2, tempat baterai 2 buah, lampu 1 dan lampu 2, dan lampu hijau, dan kabel. Cara kerjanya, jika saklar 1 dinyalakan, maka lampu 1 akan menyala. Jika saklar 2 dinyalakan, lampu 2 dan 3 juga akan menyala. Jika kedua saklar dinyalakan, semua lampu akan menyala.
Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.